Lem TV dan GSP Channel juga Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita sedang berada di gedung Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan saksi ahli Bang Rizal Ramli. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini. Juga akan dikawal oleh 15 prinsipal yang hari ini mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi judicial formil terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang kita gugat. Dihadirkan 15 prinsipal, ada Umur, ada Rudi, ada Lem. Nah, ini semua. Jadi kita mohon doa restu kawan-kawan semua di manapun berada. Semoga perjalanan sidang ini kita akan dengarkan langsung nanti keterangan dari saksi ahli kita Bang Rizal Ramli dan didampingi oleh 15 prinsipal. Alhamdulillah hadir semua. Juga nanti di luar masih banyak lagi tuh anggota-anggota kita yang kebetulan difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk nonton di sebelah, ruang sebelah, layar lebar dan di lantai 2. Jangan lupa ya, dan sebentar siang setelah acara ini kita akan melakukan konferensi pers di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Demikian, sampai jumpa sebentar jam 12. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat teman-teman sekalian, bahwa kita hari ini ada di Mahkamah Konstitusi ya untuk mengikuti sidang lanjutan. Kita sekarang sudah membawa saksi ahli Bapak Rizal Ramli ya. Dukungan teman-teman, kami sangat mengharapkan supaya apa yang kami lakukan di MK ini mendapat hasil yang baik sesuai dengan harapan kita semua. Dan saya berharap para teman-teman sekalian tetap semangat, tetap solid. Persiapan kita pada tanggal 10 supaya 10 Agustus nanti supaya kita tetap geruduk Jakarta sesuai dengan konsolidasi kita. Tetap semangat, jangan takut, bahwa apa yang benar pasti akan mendapat hasil yang baik. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang buat seluruh buruh Indonesia. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berada di gedung Mahkamah Konstitusi dalam agenda persidangan, yaitu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh 15 prinsipal yang tergabung di dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh ya. Yaitu kita menghadirkan saksi Bang Rizal Ramli ya, dari sudut ekonomi yang nanti akan memaparkan menjelaskan tentang situasi konkret, terutama adalah untuk membantah apa yang menjadi dasar penerbitan Perpu Cipta Kerja ya, yang yang dinyatakan ada soal dengan krisis ekonomi dan kegentingan yang memaksa. Saksikan live di Mahkamah Konstitusi dan juga di channel-channel kita. Doakan semoga lancar dan apa yang menjadi tuntutan kita adalah berhasil. Itu saja. Terima kasih. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri apabila majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain a. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang. E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau menunjukkan keberatan atas keterangan
keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. F. Berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang terlambat menghadiri persidangan jarak jauh tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang secara daring atau online sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang secara daring atau online harus mendapatkan izin dari ketua sidang. Izin ketua sidang. 12. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kuasa Presiden, izin yang mulia, kami hadir dari saya sendiri, Dirjen PP, Hasil Mulyana, beserta Direktur Litigasi, dan dari Kementerian Ekon ada Kepala Biro Hukum serta dari Ketenagakerjaan hadir. Terima kasih. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, kita akan mendengarkan keterangan satu orang ahli yang diajukan oleh pemohon. Silakan, pemohon mengajukan. Baik, yang mulia, ahli kami sudah hadir, Bapak Rizal Ramli. Kami sudah dalam ruang ini resminya ahli. Dimohon kesediaan yang mulia Pak Wahyudin Adam sudah mengambil sumpah ahli. Baik, terima kasih yang mulia pimpinan sidang. Pada ahli pemohon Dr. Insinyur Rizal Ramli MA, ikuti lafaz yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih yang mulia Pak Wahyudin Adam. Ahli silakan kembali ke tempat dan silakan menyampaikan keterangan di mimbar. Dipersilakan. Majelis Hakim yang mulia, Ketua 15 Federasi Buruh, teman-teman dari pemerintahan, hadirin yang terhormat.
sebelum saya memulai kesaksian ini, Pak Ketua, saya ingin flashback sedikit. Saya pernah hadir di mahkamah ini jadi saksi ahli dalam judicial review Undang-Undang Minerba, mewakili Muhammadiyah dan tokoh-tokoh masyarakat tanggal 20 Juni 2009. Syukur waktu itu Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan membatalkan Undang-Undang Minerba yang merugikan kepentingan nasional. Mudah-mudahan judicial review hari ini tentang Omnibus Law dapat dikabulkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena merugikan nasib puluhan juta buruh dan keluarga dan hanya mementingkan kepentingan oligarki. Dalam mengajukan Undang-Undang Omnibus Law, pemerintah menggunakan dua alasan utama. Satu, bahwa ekonomi nasional dalam kondisi sangat genting karena COVID, dampak krisis global, dan sebagainya. Alasan ini terlalu mengada-ada karena faktanya ekonomi Indonesia 2020-2003 tumbuh sekitar tanpa pakai omnibus law, pakai cara-cara inovatif, yaitu kami pompa daya beli daripada rakyat biasa, kami naikkan gaji pegawai negeri, ABRI, sipil, dan pensiunan 125% dalam waktu 21 bulan, sehingga mereka punya daya beli, mereka kemudian mulai belanja dan sebagainya, dan sebagai banyak langkah-langkah lain. Jadi dalam mengatasi masalah ekonomi banyak cara yang inovatif, out of the box yang kita bisa lakukan untuk mengurangi misalnya kesenjangan. Pada waktu itu tingkat Gini rasio indeks paling rendah dalam sejarah Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi alasan bahwa suatu ekonomi genting, bla bla bla, jelas tidak benar. Baru bisa dikatakan genting jika pertumbuhan ekonomi itu negatif. Istilah ekonominya resesi. Seperti tahun 1998, ekonomi Indonesia yang biasanya rata-rata tumbuh 6%, anjlok ke minus 12,7% tahun 98. Itu jelas genting, memerlukan tindakan-tindakan besar dan signifikan untuk mengembalikannya ke dalam kondisi normal. Tetapi itu tidak berlaku untuk digunakan sebagai alasan untuk omnibus law. Alasan itu terlalu mengada-ngada dan mohon maaf membodohi rakyat kita. Alasan kedua yang sering dikatakan para pejabat, bahwa undang-undang itu diperlukan untuk menyederhanakan aturan, perizinan, birokrasi yang ruwet, dan tumpang tindih aturan, sehingga jika itu dijadikan undang-undang, dikatakan investasi akan meningkat. Alasan ini masuk akal. Memang birokrasi kita ruwet, birokrasi kita kerjanya itu bikin sulit, bukan bikin mudah, dan terlalu banyak tumpang tindih aturan-aturan, perizinan, dan sebagainya. Tetapi yang dihasilkan justru undang-undang Omnibus Law yang bikin masalah semakin ruwet. Mohon maaf ya teman-teman pemerintah, semakin kompleks. Sederhana kok, undang-undangnya 1000 halaman,
penjelasannya 500 halaman. Masa bisa disederhanakan masalah dengan undang-undang 1000 halaman? Untuk antar pasal banyak conflicting ideas, banyak yang perbedaan-perbedaannya ini, sehingga untuk memahami undang-undang itu perusahaan besar saja harus menyewa lawyer yang mahal untuk bisa memahami kalau dia ini. Apalagi usaha kecil dan menengah, tidak mungkin mereka bisa pahami undang-undangnya gitu. Karena kalau betul ingin membantu usaha kecil, menyederhanakan, maka harusnya cukup 50 halaman sehingga tidak ada lagi keraguan dan pengertian abu-abu terhadap undang-undang. Akhirnya di kalangan birokrat sejak dulu berlaku panggil. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Jadi birokrat semua ngerti. Artinya sengaja dibikin sulit supaya terjadi negosiasi, supaya pengusaha nyogok birokrat. As simple as that. Ya. Jadi niat yang baik, niat yang bagus untuk menyederhanakan izin, menyederhanakan birokrasi supaya lebih bersahabat. Presiden Jokowi selalu bilang contoh di mana itu di Qatar, di Arab Emirat, ya 2 minggu izin beres. Nah, itu pidatonya bolak-balik. Tapi hasilnya, undang-undangnya itu bertentangan dengan niat baik itu. Karena mohon maaf, para pejabat yang masing-masing bidangnya tetap masukin kepentingannya, tidak ada konduktor yang merapikan ini semua. Mohon maaf, zaman Pak Harto ada Profesor Wijoyo yang merapikan berbagai macam kepentingan birokrat. Zaman kami sebagai Menko yang merapikan berbagai kepentingan. Mohon maaf, undang-undang ini konduktornya itu asal masukin aja. Ya, dan mohon maaf, Seknek hari ini, maaf termasuk paling lemah dalam sejarah Indonesia, ya, nggak mampu menyederhanakan hal-hal yang niatnya baik. Harusnya undang-undangnya, peraturannya, realitasnya juga baik, tapi ini niat baik, hasilnya itu malah bikin kuat. Akibatnya Undang-Undang Omnibus Law ini semakin membuka peluang pemilu tersebut menjadi kenyataan untuk dipraktekkan. Artinya apa? Memberikan jalan kepada birokrat untuk menggunakan undang-undang ini untuk memeras lagi. Itu kan penyakit di Indonesia. Dampaknya apa? Sampai hari ini investasi nggak ada yang meningkat signifikan. Yang meningkat itu hanya di sektor tambang, karena Indonesia tambangnya langka, ya. Tetapi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang jasa, investasi itu malah merosot, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Vietnam, jauh ketinggalan dengan apa yang terjadi di Thailand dan sebagainya. Yang ketiga, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat merugikan puluhan juta buruh dan keluarganya. Contohnya tentang outsourcing. Undang-undang ini memungkinkan outsourcing seumur hidup. Biasanya outsourcing itu hanya sementara, kecuali untuk industri yang memang model pekerjaannya cocok untuk outsourcing. Nah, akibatnya pekerja mendapat outsourcing, tidak mendapat tunjangan, tidak mendapat jaminan kesehatan, tidak mendapat pesangon dan pensiunan,
para buruh, puluhan juta buruh tidak punya pegangan untuk masa depan dia dan sebagainya. Harusnya asuransi itu hanya 3 bulan buat mengetahui karakter, kejujuran dari pegawai, tidak seumur hidup. Mohon maaf, Pak Hakim yang mulia, outsourcing seumur hidup ini merupakan bentuk nyata dari perbudakan di era modern. Kalau Bapak pelajari zaman Belanda, itu ada undang-undang ya yang sangat menekan hak-hak pekerja buruh Indonesia ya. Yang penting kolonial Belanda dapat memeras pekerja kita dengan seenak-enaknya. Itulah yang dilawan oleh Muhammad Tamrin di Volkswagen Jakarta, undang-undang sejenis undang-undang Omnibus Law. Karena karyawan pribumi pada waktu itu tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki nasibnya secara normal. Undang-undang Omnibus Law itu mengurangi hak-hak untuk pekerja seperti cuti hamil, jam kerja, besarnya pesangon, dan pensiun. Saya tanya kiri kanan. Tadinya banyak manajer perusahaan termasuk perusahaan besar yang setuju dengan Omnibus Law. Belakangan mereka sadar bahwa undang-undang ini berlaku untuk semua pegawai di bawah direktur. Karena yang mewakili perusahaan hanya komisaris dan direktur. Kepala divisi sumber daya manusia, kepala divisi keuangan, berlaku undang-undang ini. Mereka baru sadar bahwa seandainya mereka dipensiun, mereka yang gajinya perusahaan besar 150 juta sebulan akan mengalami kerugian hampir 3,5 sampai 4 miliar. Manajer-manajer yang gajinya 50 juta akan mengalami kerugian hampir 1,5 miliar. Barulah hari ini banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang levelnya mereka pikir mereka cerah putih, nggak kena nih dampak dari undang-undang ini. Mereka kira ini hanya berlaku untuk pegawai biru ya, kayak bapak itu. Tapi ternyata kena semua. Mulai ada arus balik bahwa ini harus dihentikan dan harus dibatalkan. Nah, tetapi yang paling penting, cita-cita kita mendirikan republik, yaitu negara kesejahteraan, merupakan visi yang diperjuangkan oleh pendiri republik ini. Dengan sengaja, pendiri republik ini memilih visi negara kesejahteraan agar rakyat Indonesia semakin cerdas dan makmur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bung Hatta dan kawan-kawan pada saat mereka sekolah di Belgia, di Belanda, di Prancis, pada waktu itu Eropa sedang mengalami depresi, ekonomi anjlok negatif besar sekali dari tahun 1920 sampai tahun 1930. Bung Hatta dan kawan-kawan sadar betul bahwa depresi itu lebih dari 10 tahun adalah akibat sistem kapitalisme yang ugal-ugalan, yang spekulatif. Mereka semua menolak negara yang mereka pengen perjuangkan, Indonesia yang merdeka, ikut sistem ekonomi kapitalis yang spekulatif dan ugal-ugalan. Tapi mereka juga menolak sistem lainnya, sistem komunis. Itulah kenapa Bung Hatta dan kawan-kawan cari jalan tengah. Jalan tengah itu ada modelnya, yaitu negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark. Konsepnya itu konsep negara kesejahteraan, di mana soko gurunya ada 3. Satu, negara, swasta, korporasi. Ya, jadi saya aneh belakangan ini ada BUMN bakal dihapuskan.
ya kan? Dia lupa pendiri Republik kita sengaja bikin 3 suku bunga itu supaya ekonomi kita tidak 100% kapitalisme yang hanya menguntungkan orang kaya. Nah, di negara-negara Skandinavia, tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial sampai hari ini paling tinggi di seluruh dunia. Kalah negara kapitalisme model Amerika. Tingkat kebahagiaan, indeks kebahagiaan paling tinggi di seluruh dunia. Pendidikannya gratis, ya. Tunjangan sosial atau pengangguran tinggi sekali. Itulah ideal daripada pendiri Republik Indonesia agar supaya bangsa Indonesia nanti selain cerdas itu makmur. Nah, Undang-Undang Omnibus Law ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena justru mau mencoba buruh lebih miskin sehingga hanya sekedar alat produksi, bukan bagian dari pekerja yang sama-sama ingin menikmati kemakmuran. Contoh sederhana, sejak beberapa tahun terakhir, tahun lalu misalnya, inflasi makanan itu 7%. Bisa-bisanya pemerintah hanya memperkenankan kenaikan upah maksimum 1,4% rata-rata di seluruh Indonesia. Makanan aja naik 7%. Upahnya buruh hanya boleh naik 1,4%. Di mana-mana sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, kita kalau menetapkan upah minimum selalu 2%, 3% di atas inflasi supaya pelan-pelan buruh juga ikut menikmati manfaat dari pembangunan itu, bukan mengurangi. Ini dengan sengaja mengurangi, itu sebetulnya ngajak buruh kita menjadi semakin miskin rame-rame. Nah, padahal nggak perlu kok. Kenapa saya katakan tidak perlu? Kalau kita kaji struktur kos dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, terlihat bahwa upah buruh total biayanya hanya 15% sampai 20% dari total cost. Tentu tergantung industrinya. Ada industri yang lebih banyak, ada yang lebih kecil. Tetapi biaya perusahaan untuk nyogok, untuk melancarkan bisnisnya di kalangan birokrasi dan sebagainya, rata-rata itu 30%. Jadi daripada memeras buruh supaya upahnya semakin turun, harusnya pemerintah itu berupaya agar bikin pemerintahan yang lebih bersih, agar supaya biaya doing business lain-lain yang 30% itu bisa berkurang. Di negara lain biaya ini hanya sekitar 3% dari total cost doing business. Makanya Vietnam menjadi sangat menarik sekali, Korea jadi sangat menarik sekali, bahkan Malaysia menarik sekali. Ketimbang fokus untuk menertibkan birokrasi yang korup, mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintah ini tega-teganya cawe-cawe untuk ngajak buruh semakin miskin. Nah, inilah yang jadi landasan dari Undang-Undang Omnibus Law. Banyak cara kok untuk membangkitkan ekonomi, ya, bukan pakai cara-caranya seperti ini. Nah, tetapi selain menyangkut buruh, di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu ada yang diseludupkan, yaitu Undang-Undang Mineral. Ya, di mana harusnya pengusaha-pengusaha tambang atau sumber daya alam sudah memiliki konsesi 30 tahun. Begitu selesai 30 tahun, harus dikembalikan kepada negara. Terserah apakah negara akan kelola sendiri atau ajak swasta lagi dengan sistem bagi hasil misalnya. Nah,
Di dalam undang-undang Omnibus Law itu, dagingnya itu buat pengusaha adalah sundupan undang-undang tentang mineral. Karena para pengusaha tambang otomatis dapat perpajakan 2 kali 10 tahun. Nilai konsesi itu sendiri, kalau kita hitung dengan dolar, itu bisa ratusan miliar dolar. Makanya, mohon maaf, para pengusaha all out supaya undang-undang Omnibus Law ini apapun harus jadi, ditolak di MK, ajukan lagi, ganti, pakai perpu, ganti. Karena mereka takut begitu ini ditolak, maka konsesi mereka nggak bakal dapat 2 kali 10 tahun. Itu ratusan miliar dolar. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Karena di dalam undang-undang dasar kita jelas bahwa kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikelola oleh negara, dilaksanakan oleh swasta, asing maupun domestik. Itulah yang terjadi dengan undang-undang migas. Apa? Setelah dipotong ongkos-ongkos, negara swasta ini dapat 15% bagi hasil, negara dapat 85%. Itu yang menjelaskan kenapa 80% APBN zaman Orba semuanya dari migas. Dari migas itulah Pak Harto bikin SD Impres, bikin puskesmas, bikin lain-lainnya. Tapi hari ini kekayaan kita yang paling besar adalah tambang-tambang mineral dan sebagainya. Itu nggak masuk kantong negara. Tapi kalau itu dikelola oleh negara dengan sistem bagi hasil, sekolah-sekolah anak-anak Indonesia bisa gratis sampai universitas. Kenapa sih di negara-negara Uni Arab Emirat, Qatar, di Skandinavia rakyat banyak hal gratis? Karena sumber daya alamnya dikuasai negara, dikelola oleh swasta atau negara. Memang di Uni Arab Emirat, di negara-negara Arab, 50% dari manfaat sumber daya alam itu dimiliki oleh kalangan raja-raja, hidupnya luar biasa. Tapi 50%-nya rakyat dapat. Di Skandinavia sepenuhnya dikelola oleh negara. Jadi kalau kita lakukan ini untuk sumber daya alam, maka anak-anak kita bisa sekolah gratis sampai universitas, wifi bisa gratis. Nah, jadi Bapak Hakim ya, yang mulia, selain undang-undang itu tadi adalah undang-undang sundupan yang merugikan negara, yang harusnya kita ambil alih, kita bagi hasil aja. Tambang swasta boleh 30%, sisa dia oleh negara. Bapak Hakim yang mulia, kami percaya Bapak Hakim selain menggunakan logika hukum, tapi juga menggunakan hati dan keberpihakan kepada mayoritas bangsa kita, kepada puluhan juta buruh yang nggak ada pegangannya seumur hidup. Kami mohon Bapak Hakim menolak, ya, membatalkan undang-undang ini dan menolak undang-undang Omnibus Law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Andi, silakan kembali ke tempat. Sekarang kita masuk sesi pendalaman. Silakan. Pak bilang tadi bahwa itu tidak menunjukkan bahwa negara berada resesi. Pertanyaannya Pak ahli, mohon pencerahan pada kami. Apakah ada indikator lain Pak selain pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu syarat atau salah satu parameter untuk menyatakan negara dalam keadaan krisis ekonomi? Terima kasih Pak Hakim. Apa sih indikatornya ekonomi dalam suasana genting selain pertumbuhan ekonomi? Secara umum memang pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kalau ekonominya resesi, tumbuh di bawah 0%, negatif, boleh dikatakan ekonomi
menghadapi suasana genting dan sulit. Oleh karena itu, bahkan di negara maju, negara punya hak untuk mengambil tindakan besar agar supaya berbalik. Misalnya, resesi di Amerika diperkirakan akan terjadi, pemerintahnya mengeluarkan hampir 3,5 triliun US dollar untuk memompa agar ekonominya rebound kembali. Nah, kita tidak ada tanda-tanda itu. Memang ada slowdown, terutama di dalam konsumsi selama COVID, ada slowdown di dalam kegiatan ekonomi, tapi semua itu yang lain belum menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Bahkan tumbuh 4%, bahkan naik 5%. Selain itu apa yang boleh dikatakan ekonomi negeri? Kalau terjadi satu monetary crisis, kita alami, misalnya gejolak rupiah hari ini 15.000 anjlok ke 20.000, pasti goncangannya luar biasa, memerlukan tindakan ekstra untuk kembali menenangkannya. Atau terjadi fiscal crunch, yaitu budget pemerintah betul-betul udah bolongnya besar sekali, kebablasan, sehingga punya dampak untuk menyediakan hal yang basic aja pemerintah nggak sanggup. Nah, kalau itu yang terjadi, jelas diperlukan langkah-langkah besar. Tapi solusinya bukan omnibus law. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi, bagaimana caranya supaya ekonomi yang negatif jadi positif? Itu kami lakukan dulu, misalnya memompa daya beli. Yang kedua, ya kan, kami lakukan karena ekonominya negatif, rakyat susah beli makanan dan sebagainya. Pada waktu kami sebagai Menko, kami diwarisi oleh kredit macet, kredit usaha tani zaman Pak Habibie dan Adi Sasono. Bunga per bunga 26 triliun. Petani diubah oleh lurah, oleh polisi untuk bayar atau tanahnya disita. Kami datangin Gus Dur, Gus, mohon maaf, kita udah gila apa? Kenapa? Ya kalau kita sita ini semua tanah, terus kita mau ngapain? Benar juga ya, kalau ini jadi tanah negara, tanah ini kita apain? Saran kamu apa? Ya Gus, sudah kita hapusin aja utang bunga per bunga 26 triliun. Gus Dur bilang sama saya, Rizal itu duit besar loh, kamu bisa masuk penjara ngapusin gitu. Saya katakan, Gus silakan aja kalau ada yang mau nangkep gua, supaya pun aku nggak dapat untung dari sini. Nah, kita hapuskan 26 triliun. Yang kedua, kami naikkan rasio pembelian gabah dengan pupuk. Zaman Pak Harto atau nasihat Profesor Peter Timur, selalu Pak Harto tetapkan harga gabah dengan pupuk itu 1,5. Jadi beli pupuk 1, untungnya 1,5. Kami ingin agar Indonesia nggak usah impor beras lagi. Kami naikkan rasio itu. Gabah per pupuk 1,75, 1 untuk pupuk, 75 untuk petaninya. Petani senang, pertama dia lega, utangnya dibebaskan. Yang kedua, dia untung 0,75. Makanya mereka semangat naikin produksi. Selama 2,5 tahun pemerintahan Gus Dur, kita nggak impor sama sekali. Nah, hari ini pupuk dihilangkan yang disubsidi. Petani susah nyari pupuk. Kalau dia nanam untuk dijual pasti rugi, karena harga gabah dibandingkan harga pupuk tidak disubsidi 0,8. Nah, kalau petani, jadi saya kasih contoh tadi Pak Sekjen, kalau banyak cara kok buat menumbuhkan itu. Begitu kita naikkan gaji pegawai negeri pensiunan 125% dalam 21 bulan, mereka punya daya beli. Karena yang pegawai negeri yang benar kan nggak korupsi, ya kan? 90% dia bajakan, akibatnya sektor retail hidup lagi.
kemudian kami restrukturisasi sektor real estate yang mandek semua di BPPN, kita kurangi bunganya, kita stretch pembayarannya, akhirnya real estate hidup, otomatis ekonomi yang lainnya gitu. Jadi banyak cara tanpa pakai omnibus law. Pertanyaan saya Pak Hakim, Korea maju sekali, belakangan ini Vietnam, mereka kagak ada tuh undang-undang omnibusan, kok bisa? Mohon maaf, tahun 2003 saya diminta oleh PBB untuk mereview rencana 20 tahun pemerintahan Vietnam bersama ahli dari Prancis sama dari Rusia. Saya lihat rencananya itu bagus sekali. Saya katakan pada waktu itu Mas staf saya, ini di dalam 20 tahun lagi Vietnam akan mengalahkan kita dalam banyak hal. Terbukti pendidikannya nomor 6, tingkat SD, SMP kita nomor 62, ekonomi rakyatnya tumbuh, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak cara tanpa pakai omni-omnian kok. Nah, omnian itu esensinya birokrasi. Kalau kita punya birokrasinya bersih, yang good governance, itu mereka nggak akan mempersulit. Tapi pameo di tangan birokrasi itu tadi, kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Jadi dibenahi birokrasinya. Nah, kalau mau bikin undang-undang buat menyederhanakan, yang tidak abu-abu, yang pengusaha kecil bisa ngerti, bikin maksimum 50 halaman. Misalnya, kalau pengusaha kecil mengajukan izin gini, 1 bulan pemerintah nggak bereaksi, otomatis izinnya dapat. Bahwa kemudian pengusaha ini melakukan pelanggaran soal lingkungan hidup atau polusi, kan ada undang-undangnya, bisa dihukum dia. Jangan dia baru coba mau bangun udah dibikin ribet. Dan rata-rata saya pernah lakukan studi bersama tim Harvard, rata-rata biaya of doing business pengusaha itu habisin hampir, tergantung, mohon maaf, rata-rata di seluruh Indonesia 15-20% dari total biaya investasinya untuk perizinan. Mohon maaf, waktu itu di Medan paling tinggi 30%. Ya. Nah, poin saya, kunci kita itu birokrasi, benahin birokrasi, good governance, ya, naikin salary-nya, banyak masalah ini. Jangan dibiasakan bikin undang-undang yang hanya bagus untuk lawyer buat cari kerjaan. Menurut saya, undang-undang ini 50 halaman cukup, jelas, dan sebagainya. Nah, investasi yang masuk ke Indonesia semua dalam beberapa tahun terakhir itu banyak ke tambang lah, karena di negara lain nggak ada batu bara, nikel, dan so forth. Itu nggak usah ada peraturan apapun. Misalnya oil and gas, Jakarta Timur Tengah perang, ya investasi tetap masuk ke oil and gas. Kayak nikel itu memang diperlukan, kayak material, ya kan? Mau apapun di Indonesia ada undang-undang baru, mereka pasti masuk. Tetapi yang kita perlukan bukan hanya investasi di dalam bidang sumber daya alam, tapi investasi di dalam bidang manufaktur, di dalam bidang industri, karena itu yang paling mampu menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja. Nah, mohon maaf, tidak ada yang tertarik untuk investasi di Indonesia, sedikit sekali. Ya, kenapa? Ya kembali pengusaha Korea bilang sama saya, Dr. Hamdi, kita nunggu 3 tahun di sini udah mau investasi ini nggak beres, itu nggak apa, nggak ada kepastian pula. Ya udah kita kerjain, kita batalin, berarti kita udah invest orang, udah invest sekian juta dolar. Nah, hari ini banyak negara oleh negara asalnya dipaksa keluar dari Cina, dari EFC, Eropa, Amerika, masalah keluar. Diberikan insentif, diberikan sanksi. Harusnya kan kita masuk nomor 1 sebagai daerah lokasi pindahan dari EFC, bukan hanya Vietnam. Tapi mohon maaf, kita masuk ke saja kagak, Bapak Ibu. Ya, jadi undang-undang ini, mohon maaf, lebih banyak abal-abalnya dari Rio. Terima kasih. Ya, dalam pasal 12
dalam risalah itu misalnya ada ahli ekonomi dari UGM ya, kalau nggak salah Profesor Sri Aditya Ningsih dan sebagainya, itu mengulas terkait dengan genting ini dikaitkan dengan darurat. Nah, mungkin Pak Rizal ahli bisa memberikan ya mungkin keterangan tertulis kalau tidak sekarang dari perspektif ekonomi, walaupun tadi sudah diuraikan ya, itu adakah perbedaan antara keadaan bahaya, darurat, krisis, dan genting? Ini pertanyaan ini sangat relevan karena sidang hari ini adalah persoalan pengujian formil, tidak masuk pada substansi. Walaupun tadi kami nangkap bahwa substansi yang diangkat itu oleh ahli berkesimpulan tidak ada situasi krisis atau genting ya. Mungkin dari perspektif ekonomi bisa membantu kami untuk bisa memahami makna genting, krisis, darurat dari perspektif ekonomi. Terima kasih. Ya, sangat kompetitif sehingga bisa tumbuh ngalahin negara barat, bisa masuk negara maju. Ini dicontek oleh Deng Xiaoping ya, dan Perdana Menteri Zhu Rongji. Dia genjot pertumbuhan ekonomi Cina 25 tahun tumbuh 13-14%. Satu, fokus dengan ekspor karena pasarnya lebih besar. Supaya ekspornya bisa kompetitif, bikin mata uang renminbi lebih lemah, ya kan? Sehingga barangnya laku, barang dari luar negeri jadi mahal. Itulah yang mengakibatkan dalam 25 tahun Cina mampu menghilangkan ratusan juta orang yang tadinya miskin. Ekonominya nomor 2, militernya nomor 2. Walaupun sekarang dia udah mulai anjlok lah, mulai flat ke 6%. Jadi banyak cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan tidak selalu itu dengan investasi asing dan investasi asing. Waktu saya di dalam kabinet Pak Jokowi, saya bilang, Mas tuh bolak-balik ngomong please investasi asing, nggak ada yang masuk Mas. Ngapain dia mau masuk ke Indonesia, ekonominya tumbuh 5% cuma. Ya, mending dia ke Vietnam, tumbuhnya 7,5%, bahkan ke Filipina 6,5%. Jokowi tanya gimana caranya Mas? Mas, kita pompa dulu ekonomi nasional, kita naikin ke 6-7%. Kalau kita ekonominya dengan kekuatan dalam negeri bisa naik 7%, asing yang nggak mau masuk tuh bodoh ya. Pasar kita gede, ekonominya 7%, ya nggak masuk rugi. Tapi mohon maaf, penasihat Pak Jokowi yang lain selalu asing gitu. Tapi hari ini kalau ada asing yang masuk yang gede, ya puluhan proyek-proyek besar di dalam refinery, ya kan, udah janji bikin ini bikin itu, nggak ada sama sekali. Jadi memang Pak Dirjen, saya agak berbeda sedikit school of thinking-nya. Pompak dulu ekonomi nasional, banyak caranya. Paling besar kan konsumsi, setengahnya di Indonesia. Kita pompa dulu konsumsi, rakyat kita naikin konsumsinya. Karena 50% dari GDP kita itu konsumsi, begitu kita pompa, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi naik, dan lain-lain. Nah begitu kita mencapai 7%, otomatis asing datang, kalau dia bodoh gitu loh. Daripada bolak-balik, undang asing, ya kalau ada yang masuk. Jadi demikian Pak Dirjen, Pak Daniel, saya kira menarik itu tadi perbedaan antara akurat, darurat, dan bahaya. Memang itu istilah umum, tapi secara spesifik seperti saya jelaskan tadi, itu berbahaya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi negatif. Artinya apa? Pendapatan kesejahteraan rakyat anjlok, penerimaan pajak juga anjlok karena pertumbuhan ekonomi negatif. Ya, akhirnya penerimaan pajak turun, negara juga nggak bisa menyediakan basic public services. Itu terjadi
pada tahun 60-an di kita. Nah, yang kedua adalah jika terjadi krisis moneter. Kita pernah menjelang kejatuhan Bung Karno, rupiah itu nyaris nggak ada harganya. Ya, karena inflasi tinggi sekali. Ya, karena pemerintah waktu itu Pak Mustowo naikin harga BBM tinggi sekali, rakyat nggak punya daya beli, makanan nggak ada, ya, sehingga mata uang rupiah nggak ada harganya sama sekali. Yang HP-nya itu tolong di off-kan. Anda mau keluar dulu. Silakan lanjutkan. Ya, jadi kita pernah mengalami menjelang kejatuhan Bung Karno inflasi lebih dari 1000%, rupiah nggak ada harganya. Karena Gubernur Bank Sentral waktu itu Yusuf Muda Dalem, dia sederhana. Bung Karno kalau uang buat ini itu pembangunan, ya udah dicetak aja rupiah. Padahal rupiah dicetak tanpa dukungan produksi, akhirnya jadi inflasi. Kemudian Pak Ibnu naikin harga BBM tinggi sekali, makanan nggak ada, akhirnya menjadi suasana gawat. Bahkan krisis itu berubah jadi krisis politik, yaitu kejatuhan dari Bung Karno. Nah, 98 itu krisis moneter. Mulainya dari konglomerat yang terlalu banyak utang di luar negeri. Ya, dan pemerintah pada waktu itu tidak punya datanya siapa yang meminjam, total pinjamannya di luar negeri berapa. Ya, tiba-tiba kemudian satu grup besar, Sinarmas Group, nggak mampu bayar utangnya 18 miliar dolar. Nah, dunia finansial ini sederhana, grup besar aja nggak bisa bayar utang, berarti yang lain juga nggak bisa bayar utang. Indonesia dinyatakan default, sehingga kredit card Indonesia nggak bisa dipakai, surat bank dari Indonesia nggak kepake, ya, dan nggak bisa dianggap tidak laku gitu. Rupiah anjlok dari tadinya 2.000, anjlok pelan-pelan 10.000 bahkan ke 15.000 dan seterusnya. Jadi kondisi krisis moneter yang tadinya kecil terbatas akhirnya berkembang jadi sangat besar, pengangguran naik 40%, akhirnya pemerintah bantulah supaya kredibilitas keuangan kita kembali normal dengan minjem dari IMF untuk bayarin bank-bank besar ini dengan BLBI. Itu sejarahnya dan ada masalahnya. Nah, yang ketiga adalah fiskal, Mas. Jadi begitu fiskal, penerimaan pemerintah merosot, pengeluarannya dia nggak rem, dan yang ketiga kemampuan minjem dia juga berkurang karena bunganya makin tinggi. Itu banyak terjadi di Asia dan Latin Amerika. Akhirnya terjadi krisis fiskal. Akhirnya pemerintahnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya. Terjadi seperti di Libanon beberapa bulan yang lalu. Akhirnya jadi krisis politik, pemerintahnya jatuh. Jadi antara darurat, akurat, kalau saya boleh simpulkan hanya 3 basisnya. Satu, krisis ekonomi negatif, apalagi kalau besar. Yang kedua, krisis moneter dan krisis fiskal, yang kemudian berkembang jadi krisis-krisis yang lainnya, multikrisis, bahkan bisa jadi krisis politik. Idenya sih bagus, benar. Birokrat kita brengsek, sulit dapat izin ini gitu. Tapi solusinya malah ngawur. Solusinya undang-undang omnibus law, tebal undang-undangnya, 1000 halaman, penjelasannya 500 halaman. Jadi perusahaan besar aja nggak bisa ngerti undang-undang ini, harus sewa lawyer untuk bisa paham, apalagi usaha kecil dan menengah, makin ribet. Nah, apa yang terjadi kalau undang-undangnya justru semakin ribet, semakin ruwet, 1000 halaman. Pengusaha kecil gampang ditolak,
dia minta izin misalnya UKM, oh ini nggak bisa Pak karena pasal ini, itu nggak bisa pasal ini, ya kan? Akhirnya dia minta tolong Pak, berapa aja biayanya, akhirnya lagi. Jadi justru Undang-Undang 1000 halaman Omnibus ini jadi alat baru bagi pejabat dan birokrat untuk mempersulit investasi. Ya. Kalau mau sederhana, bikin undang-undang cukup 50 halaman. Jadi bahasa undang-undangnya jelas, tidak abu-abu. Ya, misalnya kalau pengusaha UKM minta izin, sebulan pemerintah nggak bereaksi, ya udah dapat izinnya, langsung otomatis. Bahwa kemudian pengusaha ini melakukan pelanggaran soal polusi, soal apa, itu pakai proses hukum aja. Tapi jangan itu dipakai. Nah, dampak yang paling penting adalah outsourcing. Karyawan dengan undang-undang outsourcing seumur hidup. Itu betul-betul tidak manusiawi, tidak Pancasila. Kenapa? Pekerja baru ini masih muda, dia nggak tahu kepastian nasib dia dan keluarganya. Ya, anytime bisa dipecat. Yang kedua, dia nggak dapat tunjangan kesehatan, nggak dapat tunjangan buat anak istri, nggak dapat pesangon. Ya. Nah, bahkan tadinya kalangan manajer lain-lain setuju undang-undang omnibus law karena mereka nggak baca dengan teliti. Ternyata setelah mereka baca dengan teliti, misalnya di bawah direktur, kepala divisi keuangan, lain-lain, itu kan kalau yang perusahaan besar gajinya bisa 150 juta. Tiba-tiba dengan undang-undang ini mereka kena juga. Pesangon dia berkurang hampir 3,5 sampai 4 miliar. Kalau gajinya 50 juta, pesangonnya berkurang hampir 1,5 miliar. Dia baru sadar bahwa undang-undang ini berlaku juga tidak hanya untuk pegawai kerah biru, tapi kerah putih, kecuali yang direksi atau komisaris. Baru sadar mereka juga sekarang mulai banyak yang ikut menolak bersama buruh. Nah, karyawan itu kejam sekali. Zaman Belanda itu ada undang-undang yang betul-betul memperbudak pekerja pribumi dalam penjara. Nggak punya hak, nggak punya apa, dan sebagainya. Itulah kenapa undang-undang perburuan Belanda itu ditolak oleh Muhammad Tamrin di Volkswagen di Jakarta. Karena dia tahu ini penjajahan manusia, perbudakan, dia pakai istilah perbudakan. Nah, ini diulangi lagi oleh pemerintah Jokowi mengizinkan undang-undang yang pada dasarnya ya harusnya outsourcing itu 3 bulan aja buat tes pegawai, habis pegawai tetap. Kok bisa di negara yang ngaku Pancasila, negara yang mengaku undang-undang dasar 45 mengizinkan undang-undang perburuan yang sifatnya itu nah, pertanyaan yang lain adalah banyak negara yang investasinya besar sekali, lebih banyak daripada ke Indonesia, ke Vietnam, ke Thailand, kagak pakai Omni Law tuh. Iya kan? Saya Rizal Ramli waktu Menko Gus Dur tahun 2021, ekonomi tadinya minus 3,5%. Saya naikin dalam 21 bulan jadi 4,5%. Kagak pakai omni ya. Sederhana, kita naikin pompa daya beli rakyat. Misalnya PNS, pegawai negeri, ABRI, sipil, kita naikin gajinya 125% dalam 21 bulan. Dia punya uang, dia belanja, akhirnya sektor retail hidup. Kami naikin harga pembelian gabah sehingga petani Indonesia semangat naikin produksi beras. 2,5 tahun pemerintahan Gus Dur kagak ada impor beras sama sekali. Jadi dinaikin. Hah? Ya, jadi banyak cara untuk menggerakkan ekonomi
kagak usah pakai undang-undang omnibus law. Abal-abal ini kan abal-abal. Nah, satu lagi di dalam undang-undang itu omnibus law diseludupkanlah undang-undang mineral. Nah, ini bangsanya. Harusnya pemegang konsesi tambang di Indonesia kalau udah 30 tahun harus diserahkan kembali. Nah, mereka nggak mau oligarki ini. Caranya mereka nyogok pejabat DPR supaya diludupkan dalam undang-undang omnibus law. Itu dagingnya. Di mana ada perpanjangan konsesi otomatis 2 kali 10 tahun. 20 tahun. Makanya mereka all out. Ya, Jokowi ditolak DPR, ajukan lagi, ajukan Perpu, ditolak, ajukan lagi. Ini taipan-taipan oligarki di belakang pertambangan yang saya. Ya kan? Nah, ini sangat merugikan bangsa kita. Zaman Pak Harto, 85% dari anggaran APBN kita berasal dari sektor oil and gas. Karena sistemnya itu kontraktornya swasta. Setelah dipotong ongkos-ongkos, keuntungan netonya bagi swastanya dapat 15%. Swasta domestik sama asing. Negara dapat 85%. Sistem bagi hasil. Itulah kenapa Pak Harto bisa bikin Edimres, Puskesmas, segala macam. Nah, hari ini gas sudah turun, harusnya kan tambangnya makin hebat, usahanya makin kaya, malah nggak bayar pajak, ya dibebaskan dari tax holiday, sehingga yang masuk ke kantong negara sedikit sekali. Ya. Nah, kita minta undang-undang ini dibatalkan. Buktinya apa? Sejak ini undang-undang kagak ada investasi yang masuk di sektor manufaktur, semua masuk di bidang pertambangan. Kalau ini betul-betul undangnya bagus, masih banyak dong investasi di dalam bidang service, jasa, industri. Kagak ada itu. Ya, jadi Mas Jokowi jangan dah kasih argumen abal-abal terus. Ya. Betul itu. Ini waktunya kita bicara kebenaran. Ya, mumpung Mas bentar lagi berhenti, batalin lah undang-undang. Ada pertanyaan? Udah jelas. Cabut undang-undang mau. Hidup Pak Rizal! Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani.